Mari mulai ke awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama minal Islam wal ihsan. Syahadu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salam wabarakatuh. Ibu-ibu masih taklim Siti Khadijah Allah. Kita jumpa lagi atas nikmat Allah ya, untuk berhalal bihalal. Meskipun tulisannya salah, isinya salah. Yang itu ada halal, halal dan halal, halal ya. Ini pengertiannya itu ya. Begitu sesuatu yang sudah salah kaprah, sudah menjamur itu ya, ya apa boleh buat, kita ikut melakukan semuanya. Coba cari ibu, cari kosakata apa yang salah kaprah tapi terus digunakan di sekitar kita. Ada siapa? Kosakata yang salah tapi digunakan terus gitu. Digunakan terus oleh masyarakat, mau tidak mau itu. Takjil, Pak. Takdir? Takjil. Takjil apa Bu? Segera. Takjil itu segera berbuka puasa ya. Nah, itu betul. Apalagi sebelum adzan itu ada peringatan apa namanya? Imsak. Apa artinya? Puasa. Puasa. Imsak artinya puasa. Tapi udah imsak jangan makan. Banyak makan. Benar nggak? Itu salah kaprah. Salah kaprah yang digunakan juga. Ya. Memperingati dalam rangka Maulid Nabi, memperingati kelahiran Muhammad, itu salah kaprah apa enggak? Maulid Nabi, kelahiran Muhammad SAW. Maulid itu ya kelahiran, ya lahir. Memperingati kelahiran, duduk ya kelahiran. Lahir. Ya, itu menyangatkan. Maksudnya menyangatkan mungkin. Meyakinkan. Menyangatkan. Jadi hal biasa seperti itu ya. Itu sekali lagi, mari yang penting bukan pengertiannya yang salah, keliru, kurang, tapi maknanya yang harus kita resapi bahwa al-ihsanu apa terus kan? Al-ihsanu mahatuhoto wal nisyan. Manusia itu banyak lupa, lemah, doif, dan tempat kesalahan. Nah, maka tidak ada manusia yang sempurna kecuali Muhammad SAW dan para Rasul, para Nabi itu sempurna di sisi Allah. Tapi kita adalah manusia yang tidak sempurna, yang tentu banyak melakukan kesalahan, lisan kita, perbuatan kita ya. Kalau ngaji tadarus tadi itu semoga dibenarkan, tidak marah ya. Ada nggak marah dibenarkan? Ya. Malah ketawa. Malah geli sendiri salah. Kalau ada akhirnya bosan, tidak mau ngasih, itu salah satu kelemahan manusia. Itu kita kembali ke makna ya. Saya akan mengakhiri ada 3 makna dalam halal bihalal ini. Yang pertama, Nabi bersabda wajadah halal ya. Wajadah halal artinya apa? Ketika seseorang berbuat salah, baik itu lisannya, sikap, perbuatan, apa yang harus segera dilakukan? Istighfar. Waladina ila fa'alu fahisatan awdamu anfiyahum takalu fastaghfar. Ya, dalam Al-Imran 136 ya. Ketika manusia itu berbuat salah, maka segera beristighfar ya. Maka dihapus seketika itu dosanya itu. Lalu kalau kesalahan-kesalahan manusia itu apa? Nunggu halal bihalal, Bu? Ya. Nah, caranya apa? Caranya kalau mau yang betul itu kata Nabi, ketika salah ya segera itu kita maaf, dan cara mengesahkan minta maaf agar betul-betul Allah ridho itu cara gimana? Ayo. Betul tadi itu Irwan. Ketika minta maaf, caranya gimana?
Iya, niatnya sungguh-sungguh. Niatnya sungguh-sungguh. Tidak boleh. Tapi caranya gimana? Langsung ke Disahkan. Langsung Sah. langsung ketemu orangnya yang Ketemu, terus apa yang dilakukan? minta maaf sama Kak Ridho. Ya. Contohnya, dilakukan ketemu Bu. Edi, saya Ah, buat terus? salah sama Bu Edi, saya langsung minta maaf sama Bu Edi. Itu aja, bukan aku. Ya, sambil nunggu jawabannya dari Bu Edi mengikhlaskan. Cipika itu enggak? masih agak jengkel nggak? Awak kan udah mengetahui. Jadi yang mengesahkan itu kedua tangan kita ini. Ya. Salaman, salim salaman. Menggugurkan. Ya. Salaman itu kata itu bahasa Indonesia. Bahasa aslinya kata-katanya bahasa Arab tasliman. Ya, Islam. Satu-satu ada kata itu. Akan disampaikan. Hah? Kalau jauh antara pulau, Gini aja. WA apa? Pakai HP, kata-kata kan Ya bisa. kan katanya sama. Terus akhirnya minta maaf jauh gitu. Oh iya. Cuma gini ya Pak. Ya gitu atau gambar tangan gini. Ya. Ya itu kan pikir temporer ya, temporer. Jadi yang penting pokoknya sampaikan maaf karena jauh bisanya begini ya. Itu ya pertama itu yang berat. Bicara lahu tadi ketika salah langsung cerita nama dan salaman jangan lupa. Jangan tidak salam ya. Tapi dengan saya nggak usah, ya kan? Karena ada hadisnya nggak usah salaman dengan ustadznya laki-laki nggak usah apa-apa. Yang kedua, substansi dari halal bihalal adalah wa aku minkuma artinya apa? Saling maaf-maafkan satu dan lain. Tuh, ya. Tadi salaman sambil berucap saya maafkan aku minkuma namanya ya dalam bahasa Arab. Yang kedua itu semua. Yang ketiga setelahnya apa? Yang ketiga setelahnya adalah silaturahmi. Apa itu silaturahmi artinya? Masih ingat Ibu? Silaturahmi berkunjung. Apa artinya silaturahmi? Ya soal ngaji di Masjid Baitur Rahmat siapa? Silaturahmi apa artinya? Silaturahim beda ya. Saling mengunjungi. Ayo mengunjungi gimana Bu? Silaturahim sama silaturahmi. Ah, beda. Sekarang silaturahmi dulu apa? Silaturahmi itu intinya yang ketiga. Jadi hal itu ada tiga tadi itu. Tanpa tiga ini berarti kurang bermakna hal apa? Silaturahmi, silatu menyambung. Rahmi apa? Rahmi nama tetangga saya Rahmi. Rahmi itu kasih sayang. Jadi menyambung tali kasih sayang sama umat. Ya. Satu rahmi. Kalau satu rahim apa? Saudara kandung, saudara. Ya. Menyambung. Bedanya antara rahmi dan rahim. Rahmi kata kerja apa itu? Antar saudara. Fi'il amri. Kalau silaturahim itu kata beranun. Kata beran. Ya. Jadi kata beran. Silaturahim berarti antara satu dan orang itu pasti ada hubungan keluarga. Ada sanadnya yang menyambungkan, ada terah yang menyambungkan, itu silaturahmi, ya rahim yang betul. Antara silaturahim keluarga besar, misalnya Sahtorwardoyo misalnya gitu. Silaturahmi keluarga besar majelis Siti Khadijah itu betul. Tapi kalau silaturahim salah. Ya, itu ya pengertian ini benar sekali. Ya. Nah yang terakhir halal bihalal itu saya tanya gitu, kira-kira halal bihalal itu dimensinya hanya untuk Islam atau untuk bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia. Iya, karena silaturahmi itu bukan Asia agama Islam, tapi silaturahminya Islam. Ya,
Tapi untuk saling maafkan tadi itu, selasa itu adalah untuk semua orang. Maka banyak orang setelah Lebaran ini juga ada yang orang-orang Kristen itu mengadakan silaturahmi seperti kumpul-kumpul gitu, makan-makan itu, ngundang kiai yang Ustaz untuk mengakrabkan sama mereka. Ada gitu ya. Saya pernah diundang seperti itu teman-teman Nasrani ya, di ruang makan hanya berapa itu orang gitu ya, menerangkan arti halal dan macam-macam. Nah itulah kira-kira ibu sekalian ya makna hakiki dari halal bihalal pada kesempatan petang hari ini, dan kita tingkatkan arah tujuan hidup kita ini agar betul-betul berorientasi pada akhirat ya, jangan berorientasi pada dunia dulu, nanti nyesal. Orientasi akhirat ya, semua adalah untuk akhirat. Fastabiqul khairat, akhirat. Barangkali itu ya ibu sekalian, tapi kali ini adalah sedikit kajian. Mungkin ada pertanyaan yang kurang sesat yang saya sampaikan. Mau nanya Pak? Ya. Makanya kita disuruh nyampein untuk menyambung namanya mau kawin gitu, tapi perkenalan itu silaturahim apa silaturahim? Ta'aruf. Jadinya ta'aruf. Iya, untuk melanjut. Ya. Ta'aruf. Dalam Islam itu tidak kenal tukang cincin, pre-wedding itu udah bukan Islam lagi. Ta'aruf, tapi zaman sekarang tuh rasa ta'aruf kenal ya, lebih kenalnya. Ya dikenalkan ke orang tuanya masing-masing gitu ya. Kalau anaknya itu beda dengan zaman dulu, ya Bu. Zaman dulu orang tuanya rebukan, kenalkan anakku ini, anakku ini gitu. Tapi sekarang ya itu anak kumpul dulu, wes pacaran, wes ulot-ulotan. Zaman sekarang, gitu. Kita mau mengekati ya nggak bisa zaman sekarang itu, Pak. Ya. Nah, baru orang tuanya kenalan. Itu ya taruh. Tapi ada nilai silaturahmi di situ. Tapi intinya adalah taruh, saling memperkenalkan diri, kami ini macam-macam. Itu ya. Toleransinya Pak, kalau kita punya utang puasa itu wajib fidyah juga ganti puasa. Apa cuma ganti puasa aja? Dua-duanya harus. Nah ini saya bagus. Wa alladzi sayatuhu fidyatun ta'amu miskin. Jadi fidyatun itu orang fakir miskin. Puasa Ramadan itu perintahnya di bulan apa? Puasa Ramadan diperintahkan di bulan Sa'ban ya, sebulan sebelum puasa itu turunkan perintah puasa Ramadan di bulan Sa'ban itu ya. Namun Allah memberikan keringan, keringan bahasanya rukhsah, bahwa kewajiban pulang puasa Ramadan itu baru tahun kedua Hijriah diwajibkan, karena keimanan waktu itu para pejuang dan umat Muhammad belum kokoh betul imannya, maka baru tahun kedua Hijriah itu berpuasa Ramadan wajib. Sebelumnya rukhsah, bebas. Nah, ada kewajiban fidyah tadi itu, ya, yang nggak puasa fidyah. Sehingga waktu itu fidyah untuk orang-orang yang sehat seperti kita ini sehat ya fidyah, karena kita kuat puasa. Tapi sekarang turun hadis Nabi Muhammad, fidyah itu dibayarkan ketika kita meninggalkan puasa karena uzur. Karena sakit, karena sepuh, nggak kuat, itu boleh fidyah. Jadi dia puasa lagi, nggak puasa, karena itu penggantinya gitu. Jadi saya mama punya utang sih dari itu Pak ya. Saya nggak bayar fidyah, tapi saya ganti puasanya yang ya. Kalau ibu masih kuat puasa 3 hari gitu. Ya, kalau yang terkapar sakit ya, kalau lapar sedikit sakit ya itu boleh bayar fidyah. Ya. Jadi kalau nggak kuat
ganti ya kita bayar Berarti fidyah. dia, ya. Tapi kalau kuat kita nggak Ya, bayar betul. Ya, itu fidyah namanya. Lagi? Terus pun Tanya kalau perempuan itu biasanya masih muda gitu ya, ada mens. Ya. Terus begitu habis puasa selesai, kan nanti ada puasa Syawal. Iya. Nah, itu gimana kalau ini belum sahur apa namanya? Kalau puasa Syawal itu gak usah mikir nyaurkan. Yang wajib dulu. Wajibnya dulu sahur. Oh, gitu. Baca puasa dulu, puasa Syawal dulu dilakukan. Wajibnya nanti bulan Sa'ban, Rajab boleh. Nyarutan tuh boleh sehari sebelum puasa Ramadan boleh. Jadi ketika bulan Syawal ya kita puasa Syawal dulu 6 hari, gitu kan? Nyaurnya nanti. Gitu. Wajibnya. Itu ya, karena Syawal itu sebenarnya bulan intafak itu meningkatkan ibadah kita, meningkat ibadah. Jadi Syawal sama royo harus meningkat, itu intafak namanya, ya, meningkat ibadahnya. Ya, saya selalu bulan Syawal tuh nggak ada puasa kecuali puasa 6 hari, Ayyamul Bid sama Senin Kamis di awal. Jadi kita nyari waktu Ayyamul Bid itu 13, 14, 15 Hijriah. Pas Senin dan Kamis. Jadi dalam seminggu 6 hari itu bisa dapat 3 pahala, 3 derajat. Puasa Syawal, puasa Senin Kamis, dan puasa Yaumil Ayyamul Bid. Setelah itu saya nggak puasa. Puasa kapan? Nanti bulan Mei saja gitu. Minta rusa pada Allah. Senin Kamis sudah mulai nanti. Maka pada Senin Kamis saya juga nggak puasa. Kita nikmati dulu karena Syawal itu sama orang lain mengatakan Yaumul Fitr. Apa itu Yaumul Fitr? Yaumul Fitr, tahu nggak? Ayamul. Bukan yang Syawal ini sama dengan tambahan ulama Yaumul Fitr. Yaumul Fitr. Tapi juga ada yang mengatakan itu Yaumul Fitroti. Beda. Kalau ada tulisan tak perlu sampai saya. Yaumul Fitr itu hari makan. FITR titik. Itu makan namanya. Hari makan. FITR Fitri. Bahasanya juga Fitri ya, Fitri sama kan? Tapi Fitrah, Fitri, Idul Fitri itu adalah kembali pada suci ya. Kita suci karena ya ada dosa setelah diampuni selama sebulan berpuasa. Maka ada 2 istilah di situ, Yaumul Fitr dan Yaumul Fitri. Hari suci karena setelah sebulan diampuni, dan Yaumul Fitr berarti kita boleh makan apa saja selama bulan Syawal itu. Ya. Terusannya bedanya FITR. Kalau Fitri itu ya Fitri atau Fitrah. Fitroti ya. Dalam bahasa Arab. Ada lagi Bu sini, Bu Datuk biasanya Pak tanya nih. Bu Datuk. Cukup Bu Datuk nggak ada pertanyaan. Ibu ini nggak ada pertanyaan, cukup ya. Iya, jam berapa ya? Iya, masih ada waktu 30 menit. Kita akhiri ya, karena masih acara Fitri, ya mau Fitri makan katanya. Ya itu yang kita tunggu ya Fitri tadi itu. Terima kasih Ibu sekalian atas kesempatan sore hari ini kita bisa coba setelah libur agak panjang, kita coba lagi minggu datang. Ya. Saya mau minta doa untuk Pak Bura, suami Bu Ranto, Pak Ranto, suami Bu Dewi, opnam di Provinsi. Sekarang di mana posisi? Ya, saya Opnam? kena stroke ringan. Columbia. Sudah. Kan kemarin ditanya setelah umroh tuh pulang masuk, Ya. terus sudah sehat, Masuk lagi. sekarang masuk lagi. Tapi habis itu emang kayaknya suka kayak pucat apa gitu Pak. Lah kemarin itu habis halal bihalal yang senang loading itu. Mungkin kecapean apa gimana, tiba-tiba dia di rumah anaknya tuh jatuh. Jatuhnya katanya kesandung
karpet. Ah. Ya, terus nggak bisa gerak, terus dibawa ke rumah sakit itu. Jadi ini Opnam. ya nggak bisa terapak gini Pak. Ya. Jadi berdiri juga harus dipapa. Ya. Oh. Pak, tadi saya baru dapat WA katanya besok belum keluar, jadi minta doa. Besok pulang? Aja ya. Besok udah pulang. Itu dulu pokoknya dulu. Doa dulu Pak, doa dulu Pak. Doa makan. Doa bersedih aja. Baik ibu-ibu sekalian, mari kita doakan keluarga besar kita ada yang sedang di relung sakit, ya musibah. Sekecil apapun musibah adalah ujian dari Allah. Ya, semoga ujian itu Pak Dewi dan Bu Dewi bisa tabah dan sabar dan banyak istighfar, ya, sehingga bisa terangkat penyakitnya. Untuk namanya nggak apa ya Pak? Pak Suranto. Pak Suranto saja yang biasa ya, Pak Suranto, suami dari Bu Dewi Suranto, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena betul iya karena muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu min qablina Rabbana la tahmilna wa la tahmilna wa'fu 'anna ya Allah 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 khusus dari Pak Suranto ya Allah. Jadikanlah doa ibu semuanya yang ahli ibadah ya Allah. Masih fitrah ya Allah kita semua ibu semua ya Allah. Yang termudah masih tarim sejahtera tarim Siti Khadijah Allah. Yang jadikanlah ya wasilah ya Allah untuk mendoakan saudara kita Pak Suranto sehingga aku ambil sakitnya dan untuk tinggalkan sehatnya ya Allah ya Rabbana Abrana min ajrina wa tidak buat ayat mutakin Allahumma rabbana siyadil basa wasfi wa anta safila sifa wa sifa ya Allah Allahumma rabbana siyadil basa wasfi wa anta sifa wa sifa Allahumma rabbana siyadil basa wasfi wa anta sifa wa sifa Rabbana aghfir lana wa anta khairur rahimin wa anta khairur rahimin Rabbana atina khairan hayanan karasada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik saya yang beberapa waktu yang lalu mengalami operasi berkat doa daripada ibu Majelis Taklim Istiqat Hijab dan dipimpin oleh Bapak Ustaz Bapak berkat doanya ibu dan Pak Ustaz. Alhamdulillah hati saya sekarang sudah tumbuh. Alhamdulillah. Rasanya kalau melihat keadaannya itu tidak mungkin. Tapi alhamdulillah bukan doa ibu yang soleha, dengan bimbingan Pak Tambah Berino, doa-doa kita dijabah oleh kami tidak bisa mengucapkan terima kasih yang berlebihan. Allah lah yang akan membalasnya. Semoga ibu sekalian, kita sekalian semua senantiasa dalam perlindungan, keselamatan, keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat rukun, tentram, damai di dalam majelis taklim kita ini. Saya sudah 2 tahun di sini, alhamdulillah merasakan kebahagiaan bersama ibu-ibu. Demikian ibu, masih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ambil fotonya di sana. Moga ibu berdiri semuanya. Mau ibu-ibu. Kita untuk dengan doa Nabi Subhanahu wa taala. Ya, syahadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.